Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cak Sugiono. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait pemilu Pilpres 2024. Dan di sini ada video menarik ya teman-teman. Kita carikan dulu videonya ya. Nah, ini teman-teman ya videonya ya. Orasi di hadapan peserta aksi Istighosah Kubro. Refly Harun yakin MK kabulkan gugatan Timnas Amin. 16 April 2024. Yuk kita tonton videonya teman-teman ya. Nanti juga ada statement dari netizen ya terkait video ini. Yuk kita tonton. Diskualifikasi 02. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Diskualifikasi kecurangan. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Lagi-lagi kecurangan terus. Perjuangan masih panjang, karena seandainya permohonan kita dikabulkan, maka akan terjadi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang itu fase kedua yang kita harapkan. Kalau terjadi pemungutan suara ulang, siap memenangkan calon pemimpin yang amanah, siap memimpin Indonesia, calon pemimpin yang adil. Jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amanah, sidik, fatona, tabligh. Allahu Akbar. Karena itu kawan-kawan semua, saya sudah ngomong dengan 03. Kalau kita nanti diadu 01 dan 03 dan 02 insya Allah diskualifikasi, saya bilang kita jangan mengulangi lagi kecurangan. Kita harus berkompetisi secara fair. Jangan pakai bansos lagi. Jangan pakai kekuasaan istana lagi. Karena itulah yang merusak demokrasi kita. Kita mau berkompetisi secara bebas, fair, adil. Tapi istana cawe-cawe. Istana cawe-cawe. Lagi-lagi bilang istana cawe-cawe. Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Kita menang tanpa curang. Allahu Akbar. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya Pak ya. Nah, setelah Refly Harun orasi, di sini netizen angkat suara teman-teman ya. Yuk kita tonton videonya bersama-sama. Perkenalkan, saya dari rakyat biasa. Boleh kan saya berpendapat dan berbicara, Bapak? Boleh. Bapak bilang 02 harus didiskualifikasi. Atas dasar apa 02 harus didiskualifikasi, Bapak? Jika 02 didiskualifikasi atas dasar kecurangan, bukankah MK dan Presiden sudah membuka pintu dengan sangat lebar untuk kalian membuktikan kecurangan itu? Tapi sejauh ini, saksi-saksi yang kalian datangkan itu tidak bisa membuktikan kecurangan itu, Pak. Jika kalian menuntut keadilan hanya untuk kubu 01, lalu di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini, Pak? 02 yang selalu dipojokkan, dicaci, dipitnah, direndahkan, apakah mereka juga tidak berhak mendapat keadilan ini? Apakah keadilan hanya tertuju hanya untuk 01, Pak?
Pilihlah pemimpin yang sidik dan amanah. Hampir 10 tahun Pak Jokowi memimpin negara ini, dan beliau sudah membuktikan bahwa sidik dan amanah itu ada pada beliau. Jika memang kalian memilih pemimpin yang sidik dan amanah, kenapa kalian malah menuntut pemilu ini diulang? Kenapa kalian tidak menuntut Pak Jokowi aja diperpanjang jabatannya? Kami sudah merasakan kepemimpinan beliau selama 10 tahun ini. Bahkan kami sangat merasakan apa yang dinamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selama beliau menjabat. Jika kalian menuntut pemilu ini untuk keadilan, kenapa 02 harus didiskualifikasi? Kalian tidak punya kepercayaan diri untuk memenangkan pemilu ini. Kalian tidak punya kepercayaan diri untuk memenangkan pemilu ulang ini. Jika kalian tidak punya kepercayaan diri, stop. Jangan membuat gaduh terus. Jika kalian tidak punya kepercayaan diri, stop. Jangan terus menambah penyakit hatinya. Jika kalian tidak punya kepercayaan diri, stop. Jangan terus menuntut diulang atas dasar keadilan dan kecurangan. Diskualifikasi pendemo. Diskualifikasi 01. Diskualifikasi semua yang demo-demo. Bodoh kali kalian, capek kali kalian demo-demo terus. Kalian bilang diskualifikasi Prabowo Gibran. Artinya kalau diskualifikasi berarti artinya ditiadakan, tidak diperbolehkan. Alangi magadong ngersiki. Makan kalianlah ulat-ulat itu. Makan kalianlah Teni Horbo itu. Udah enak kali kalian membilang supaya Prabowo Gibran itu seperti itu. Hei, jangan mimpi. Jangan mimpi ya. Jangan mimpi kau pemilihan ulang. Jangan kau bermimpi pemilihan ini akan diulang. Sudah. Kalau Prabowo Gibran sudah presiden, biar tahu sama wakil presiden, tidak bisa digugat. Sudah. Aduh, udah ritik kalian, ritik. Udah makanya kalian banyak apa makan vitamin, udah aku bilang. Terus kalian bilang, aduh, memang kalian inilah bikin cari masalah aja kalian. Ini udah aku bilang, negara ini bukan negara kamu. Negara ini negara Indonesia. Udah beragam macam suku, agama, ras, biar tahu. Jadi bukan negara Yaman ini. Suka-suka kalian aja. Kalau udah kalah, kau udah bilang kalah. Jangan ngotok mau menang. Udah. Yang kalian bikin segala macam apa kalian bikin, tetapnya Prabowo itu presiden. Capek kalian. Oke? Diskualifikasi 02. Diskualifikasi. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Di malam hari ini, Rabu yang luar biasa, menjelang tanggal juga 17 Bapak Ibu ya, kita sudah sering sekali mendengarkan beberapa argumentasi dari para pakar dan para juga pihak-pihak yang mengaku guru besar pakar hukum tata negara, tapi kenyataannya membodohi, kenyataannya juga ngawur, kenyataannya juga tidak mencerdaskan bangsa, bahkan menyesatkan bangsa itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Bapak Ibu lihat ya, bagaimana Rapli Harun berteriak-teriak dalam aksi demo mengatakan diskualifikasi 02. Aduh, ini pakar hukum tata negara macam apa ya Bapak Ibu ya? Guru besar, kasihan sekali mahasiswanya nih. Saya melihat memang udah banyak para pakar hukum yang ngawur, ngaco, dan tidak menguasai undang-undang dengan utuh. Ya, tidak menguasai juga bagaimana konstitusi, tidak menguasai berbagai macam ilmu hukum dengan skill yang mumpuni. Mereka hanya berteori selama ini ternyata. Bayangkan Bapak Ibu ya, memang kalau orang nggak menjadi peserta pemilu, tidak pernah juga menjadi pemohon di MK, dan tidak pernah juga mendalami undang-undang pemilu dengan begitu luas dan komprehensif. Memang ini yang terjadi Bapak Ibu ya, pakar hukum tata negara bicara ngawur tentang pemilu, bicara ngawur tentang persidangan MK, bicara ngawur tentang segala hal. Ini bagaimana bisa begini jadinya kalau semua guru besar model begini? Saya yakin masih banyak guru besar yang masih cerdas, masih juga mumpuni dan memiliki skill yang kompeten di bidangnya masing-masing. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita bicara, kalau bicara pakar hukum di mana, jangan bicara tentang hal yang lain. Kalau memang saudara Rapi pakar hukum tentang tata negara, cukuplah tata negara. Jangan bicara tentang pemilu, tentang MK kalau memang tidak mengerti. Nah, ini akan mempermalukan diri sendiri, mempermalukan kelompoknya sendiri. Saya sebagai praktisi dan akademisi dan aktivis juga keadilan bahkan berjuang kondisi, saya merasa prihatin sekali Bapak Ibu ya. Bagaimana keadaan para pelajar atau mahasiswa
yang diampu oleh yang bersangkutan kalau ternyata cara pemikiran beliau dangkal seperti ini. Indonesia, coba yang rajin ya kita belajar, dengarkanlah berbagai ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Jangan cuma percaya satu saja sumber, karena Anda bisa tersesat dan bisa disesatkan. Tetapi kalau kita mau menggali lebih dalam dari berbagai sumber, terutama di orang cerdas, orang-orang yang punya skill yang mumpuni dan pengalaman yang mumpuni, jangan makanya melihat dari ketokohan semata. Jangan melihat orang dari kulitnya saja. Lihatlah apa kata orang-orang yang lebih cerdas dari mereka. Dengan demikian kita tidak disesatkan. Demikian Bapak Ibu, cerdas ya. Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu, follow, share, komen, dan like saya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu mendapatkan juga pengertian dan sama-sama kita mencerdaskan bangsa, sehingga kita disesatkan dan tidak mendengarkan sepihak berbagai narasi-narasi yang tidak mumpuni dan tidak juga berdasar. Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Dasar. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Dasar. Terima kasih. Teriak ya, dia teriak nih ya, diskualifikasi 02 karena ada kecurangan ya. Kalian yang terlihat jelas melakukan kecurangan, Refli Harun ya, sampah negara ya. Saat ini kalian melakukan kecurangan dengan mendoktrin MK ya. Kalian mendoktrin MK setiap hari dengan demo-demo kalian. Bukankah itu sebuah kecurangan ya? Kalian mendoktrin, kalian mengancam MK ya. Kalian tidak henti-henti melakukan doktrinnya. Ini adalah bentuk kecurangan yang nyata ya. Sampah-sampah seperti kalian ini ya, yang curang, teriak curang ini ya, benar-benar harus disikat habis ya. Terbukti kalian sudah mendoktrin MK ya, kalian mengancam MK ya. Kalau sampah tetap akan sampah ya. Refli Harun, kau adalah seorang bajingan yang ada di negara ini, dan kelompok-kelompokmu dan gerombolanmu, kalian semua adalah orang-orang bajingan ya, curang, teriak curang ya. Kalian sudah mendoktrin MK dan kalian sudah mengancam MK selama seminggu berturut-turut ya. Kalian sudah melakukan kecurangan yang sangat nyata dan bisa dilihat oleh masyarakat ya. Tolong Pak TNI Polri ya, ini dikawal ketat orang-orang seperti ini ya. Jangan sampai mereka terus melakukan aksi-aksinya dengan mendoktrin MK, dengan mengancam-ngancam MK ya. Ini sangat berbahaya. Kepada MK, lakukan keputusan-keputusan yang adil ya. Jangan dengar dari orang-orang yang demo ya. Saya percaya kepada MK pasti akan mengambil keputusan yang terbaik ya. Aduh bang, mulutnya sampai mencerat-mencerot gitu sampean. Nggak mungkin menang kamu meskipun gimana. Dengar telinganya itu bang, jangan bikin gaduh aja sampean itu. Demo di Jakarta, pengen sampean itu membantu rakyat atau menegakkan hukum di negeri ini yang lebih bagus, jangan itulah bang. Nggak mungkin bisa kamu tetap kalah, bodoh kamu itu. Itu loh, TNI kita sama Polri kita lagi bertaruh nyawa di Papua. Pikirin yang di Papua tuh, goblok bodoh. Ini orang-orang bodoh semua yang demo itu. Nggak mungkin hasil, tetap kalah kamu. Kalah bodoh, goblok. Sok-sokan orasi minta diskualifikasi 02. Sekarang gua tanya, apa sih prestasinya orang ini buat negara Indonesia? Coba ada yang bisa jelasin nggak? Kalau misalkan ada pendukung dari kubu sebelah, apa sih yang udah diperbuat orang ini buat Indonesia gitu loh? Ada yang bisa jelasin guys? Beraninya itu, seperti itu beraninya menteriakkan diskualifikasi 02, minta pemungutan suara ulang. Emangnya kalau diadakan pemungutan suara ulang yang ngebiayain siapa? Nenek moyang lo? Atau keluarga lo yang ngebiayain?
Kalau lu tetap menuntut diskualifikasi atau pemungutan suara ulang, lu sama aja nggak menghargai kinerja semua petugas yang terlibat dalam pemilihan umum 2024. Lu sama aja merendahkan dan menghina mereka. Lu sama aja nggak ada rasa percaya kepada petugas yang udah menyelenggarakan. Nah ini Bang Repli Harun ini kan aneh ini, minta didiskualifikasi 02, kan lucu. Sekarang masih teriak-teriak tuh kan. Ini pendukung-pendukung 01 begitu, malu, sebenarnya malu. Seorang pakar hukum tata negara seperti itu, ya. Padahal dia tahu itu nggak mungkin. Akhirnya para pendukungnya ya yang nggak ngerti hukum teriak-teriak seperti itu. Cobalah Bang, ya kalau pakar hukum itu mencerdaskan, ya bukan mengarahkan yang seperti ini. Saya ngefans dengan Bang Repli ini, tapi ternyata ya bukan orang pinter juga, ternyata gitu kan. Sesungguhnya inilah sebuah wujud ketakutan yang hakiki. Ya, barangkali Bung Repli Harun sudah mengetahui dari fakta-fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi yang tak mungkin dia bisa menang, atau yang tak mungkin lah permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dia turun ke jalanan seperti politisi jalanan atau yang di jalan-jalan lah, seperti itu ya. Inilah menunjukkan kedangkalan sebuah kepakaran yang selama ini melekat padanya, tapi tidak mampu membuktikan apa yang sudah dia mohonkan di Mahkamah Konstitusi. Yang lebih lagi lucu bahwa setelah paslon 01 atau si Abah, yang mana si Abah lah yang mereka dukung, yang mereka agung-agungkan, ternyata kalah. Nah, setelah kalah, lalu mereka meminta lawan tandingnya itu diskualifikasi. Kan tidak lebih dari seperti anak kecil yang merengek begitu sama rakyat, ya kan, dan mengajak-ajak rakyat untuk turun ke jalanan. Inilah kualitas dari seorang pakar. Jadi ke depan hilangkanlah embel-embel pakar itu ya, Repli Harun. Assalamualaikum Mas. Aku tangi turu Mas, arep subuhan, metang kopi dhisik Mas ya. Metang kopi. Krungu demone sampean. Pemungutan ulang. Arep mbok diulang ping 10 Mas. Ora enek sing milih Anies. Tak kayak ngerti Mas. Meneh kok nang daerah Lampung Mas. Ora enek sing milih Anies. Anies Ganjar ki Mas. Ya. Kok apik suarane Mas. Tak kayak ngerti apik suarane, kacamatane apik. Raine apik. Tapi Mas utaknya bosok ndedel. Tak kayak ngerti. Ya. Nek wong nyalon presiden sing gowo sing kondemon ibu-ibu nyanggo ataskan nama agama ki Mas ageman Mas, ya. Agemane wong urip agama Mas, ya. Dadi nek demo ki aja nggawa agama Mas. Takbir Allahu Akbar, takbiran ki nang masjid. Nek orang ngerti masjid musola Mas. Nar demo kepeki kon Mas. Aku sebagai rakyat tak nerima Mas. Ya. Sopo sing dadi Mas? Anies, Prabowo, Ganjar. Kayane iki nek Anies kalau Ganjar dadi presiden Mas, ku tak kai biji Mas. Ora lebih teko 10 Mas. Nek ora telu ya 5 Mas.
Wis sisane iki tak kene Prabowo karo Gibran kabeh. Ora enek, Mas. Sing cangkeme keluar kaya ngono kuwi arep pemilu lah. Pulang ngopi 10, Mas, gak bakalan menang gak. Tiwas isin. Calonmu isin, kowe gelem dukung Anies sampai butak ndasmu, cangkemmu sampai membrengan, Mas. Ya kuwi engko malah isin. Wis keluar kaya ngono, kayak kalah, iso urip nang Indonesia sisan. Raimu gak dekekne ngendi. Ngono kuwi engko terus momane Prabowo menang dikai bantuan ditampani sisan. Orang dirai bodan kowe wong ya. Raimu ki ya pantes iki ditutupi terpal. Ngerti enggak? Nek ora tutupi kotange bojomu wae raimu, Mas, bodohan iki. Ibu-ibuke kuwi ditutupi sampai sing lanang. Nah, itulah tadi teman-teman ya videonya, tanggapan netizen ya, terkait Refly Harun orasi di hadapan peserta aksi Istighosah Kubro ya, pada tanggal 16 April 2024. Gimana tanggapan kalian terkait video ini? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.